Dunia ini penuh dengan aturan, tapi ada satu tempat di mana aturan itu dilanggar. Kalian berada di Zona Misteri. Pernahkah kalian merasa diawasi saat sedang sendirian di jalan raya? Atau mungkin kalian pernah mendapatkan instruksi kerja yang tidak masuk akal? Cerita malam ini datang dari seorang kurir ekspedisi kilat, sebut saja namanya Raka. Raka berpikir ini hanya pengantaran biasa demi bonus akhir bulan. Tapi dia salah. Ada satu aturan yang tertulis di paket itu. Jangan melihat ke dalam jendela rumah. Apapun yang kamu dengar, Raka melanggarnya, dan apa yang dia lihat akan membuat kalian berpikir 2 kali sebelum keluar rumah malam ini. Kejadian ini terjadi sekitar 3 bulan yang lalu. Raka adalah seorang pekerja keras. Shift malam adalah favoritnya, karena jalanan sepi dan bonus insentifnya lumayan. Malam itu, aplikasi di ponselnya berbunyi tepat pukul 2:30 pagi. Sebuah pesanan priority. Tarifnya 5 kali lipat dari tarif normal. Anehnya, titik penjemputannya bukan di restoran atau toko, melainkan di sebuah pos satpam tua yang sudah tidak terpakai di pinggiran kota. Raka sampai di pos itu, tidak ada orang. Hanya ada sebuah kotak hitam kecil tergeletak di atas bangku kayu yang rapuh. Di atas kotak itu, tertempel sebuah kertas sticky note berwarna kuning lusuh dengan tulisan tangan yang berantakan. Isinya 3 poin aturan. Antar ke titik GPS terakhir, jangan gunakan Google Maps, ikuti saja jalan tanah. Taruh paket di depan pintu merah, ketuk 3 kali, lalu lari kembali ke motormu. Penting, jika kamu mendengar suara memanggil namamu dari dalam rumah, jangan menoleh dan jangan melihat ke jendela. Raka sebenarnya ragu, tapi uangnya terlalu sayang untuk dilewatkan. Dia memacu motornya menembus kabut. Semakin jauh dia masuk ke jalan tanah itu, sinyal HP-nya hilang total. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hening yang menekan telinga. Sekitar 20 menit kemudian, lampu motornya menyorot sebuah bangunan. Sebuah rumah bergaya Belanda kuno yang cat putihnya sudah mengelupas, berdiri sendirian di tengah lahan kosong. Dan benar saja, pintunya berwarna merah darah. Warnanya terlihat masih basah dan segar, kontras dengan kondisi rumah yang tua. Raka turun dari motor. Kakinya terasa berat. Dia berjalan mendekati teras. Dia ingat aturannya, taruh paket, ketuk 3 kali, lari. Dia meletakkan kotak hitam itu di depan pintu. Raka berbalik badan, siap untuk lari. Tapi kemudian, dia mendengarnya. Darah Raka berdesir hebat. Suara itu suara ibunya. Ibunya yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Logika Raka berperang dengan emosinya. Aturan nomor 3, jangan menoleh, jangan lihat ke jendela. Tapi suara itu terdengar begitu nyata, begitu sedih. Raka, ibu kedinginan di dalam. Tolong. Raka berhenti. Dia tidak lari. Perlahan, dia memutar kepalanya. Di sebelah pintu merah itu, ada sebuah jendela besar tanpa tirai. Ruangannya gelap, tapi ada sedikit cahaya lilin dari dalam. Raka mendekatkan wajahnya ke kaca jendela. Dia mengintip ke dalam. Apa yang dilihat Raka bukanlah hantu, bukan monster. Dia melihat sebuah ruang tamu kosong. Di tengah ruangan, ada sebuah meja makan. Dan duduk di kursi itu adalah Raka sendiri. Sosok Raka yang di dalam sana sedang duduk kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot menatap tepat ke arah Raka yang ada di luar jendela. Dan di tangan sosok itu, dia sedang memegang kotak hitam yang baru saja Raka letakkan di depan pintu. Sosok itu kemudian tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Raka menjerit. Dia tidak peduli lagi. Dia lari sekuat tenaga menuju motornya. Dia menyalakan mesin, memutar gas dalam-dalam, dan kabur dari tempat terkutuk itu tanpa menoleh lagi. Sepanjang jalan pulang, dia merasa ada beban berat di jok belakang motornya, seolah ada yang membonceng. Tapi dia tidak berani melihat spion. Sampai di rumah kosnya, Raka langsung mengunci pintu. Dia gemetar hebat sampai pagi datang.
Dia bersumpah akan resign hari itu juga. Namun saat matahari terbit, notifikasi HP-nya berbunyi. Notifikasi dari aplikasi kurir. Pesanan selesai, bintang 5. Dan ada satu pesan tambahan dari pelanggan misterius itu. Terima kasih paketnya. Sayang sekali kamu tidak masuk. Padahal kamu yang satu lagi sudah menunggu lama. Raka mengecek saldo rekeningnya. Uangnya masuk. Tapi sejak hari itu, Raka selalu menutup semua tirai jendelanya saat malam hari, karena terkadang dia merasa bayangannya di cermin bergerak sedetik lebih lambat darinya. Apakah Raka hanya berhalusinasi karena kelelahan? Kalau kalian ditawari 10 juta untuk antar paket ke sana, berani gak? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jika kalian suka cerita seperti ini, tekan tombol like dan subscribe untuk menemani malam Jumat kalian. Sampai jumpa di Zona Misteri, mimpi buruk berikutnya.